Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nih sebelumnya, saya Iksanuddin Nursi, selaku mahasiswa dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dari Fakultas Teknik, jurusannya Teknik Kimia. Nah, kebetulan saya sedang menjalani KKM di Kelurahan Dringu. Nah, nama dari kelompok KKM-nya kelompok 120. Nah, untuk minggu ini pembelajarannya saya akan coba membagikan ilmunya tentang tema 5, yaitu tentang IPA yang berhubungan dengan ekosistem. Untuk lebih lanjutnya, dengarkan dan perhatikan ya buat teman-teman semua. Nah, kita akan mempelajari tentang tema 5, yaitu ekosistem. Sebelum mengenal lebih jauh tentang ekosistem, kita harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya ekosistem itu sendiri. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, makanya disebut ekosistem. Ekosistem sendiri terbagi menjadi dua komponen. Yang pertama ada komponen biotik dan yang kedua ada komponen abiotik. Komponen biotik merupakan komponen yang terdiri dari benda hidup atau biasa disebut juga makhluk hidup. Sedangkan komponen abiotik merupakan komponen yang terdiri dari benda-benda yang tidak hidup. Nah, umumnya makanan hewan itu ada dua. Yang pertama tumbuh-tumbuhan dan juga ada daging atau hewan lain. Nah, dari cara dia memakan dan apa yang dia makan, hewan itu terkelompokkan menjadi 4. Yang pertama herbivore atau kelompok hewan dengan pemakan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua ada carnivore. Carnivore itu hewan yang memakan daging. Yang ketiga ada omnivore, di mana kelompok hewan ini bisa memakan tumbuh-tumbuhan dan juga bisa memakan daging. Terus ada insectivore. Nah, hewan insectivore ini memakan serangga, teman-teman. Dari 4 hewan ini memiliki ciri khas masing-masing. Mulai dari bentuk giginya dan juga bentuk tengkoraknya. Nah, ini sih bentuknya, teman-teman bisa dilihat di sini ya, bahwa 4 golongan hewan ini memiliki ciri khas masing-masing. Terutama yang bisa lebih terlihat karena memakan daging itu perlu sesuatu yang tajam, makanya giginya itu biasanya memiliki taring di depannya, teman-teman, untuk hewan karnivor. Nah, dalam proses hidupnya, hewan itu melakukan daur hidup. Yang pertama ada hewan bermetamorfosis, yaitu hewan yang memiliki siklus proses hidup dari mulai kecil sampai dia jadi dewasa. Nah, metamorfosis ini ada dua jenis, teman-teman. Ada metamorfosis yang sempurna, yaitu bisa dilihat contohnya adalah nyamuk, di mana dia memiliki bentuk tubuh yang sangat berbeda dari setiap tahapannya, teman-teman. Ada di saat masih telur, terus ada masih berbentuk larva atau jentik yang biasa mungkin dilihat di kolam-kolam yang kotor biasanya, atau genang-genangan air. Nah, terus juga ada pupa, dan ada juga nyamuk dari bentuk setelah pupanya. Setelah itu baru ke nyamuk dewasa. Nah, itu teman-teman, dia memiliki bentuk yang berbeda-beda dari setiap tahapannya, makanya disebut metamorfosis sempurna. Nah, yang kedua ada metamorfosis yang tidak sempurna, di mana hewan-hewan ini memiliki proses pertumbuhan tetapi tidak berbeda dari ketika dewasanya. Yang berbeda itu ketika cuma berbentuk telur, langsung berbentuk sama seperti ketika dewasa, hanya ukurannya saja yang berbeda biasanya.
Nah, salah satu hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna itu ada belalang. Nah, selain hewan-hewan di situ, ada juga hewan itu yang nggak sama sekali mengalami perubahan. Kan tadi ada tuh yang sempurna, dia setiap tahapannya berbeda. Dari telur, terus ke larva, terus ke nyamuk, ketika dewasanya itu kan berbeda-beda ya. Terus juga tadi ada yang tidak sempurna. Nah, sekarang ada yang tidak mengalami perubahan sama sekali. Contohnya adalah kucing. Dari semenjak lahir sampai dia dewasa, bentuknya akan selalu sama. Yang berbeda hanya ukuran dan mungkin perilakunya sedikit, teman-teman. Makanya tidak semua hewan itu mengalami perubahan bentuk. Nah, di dalam ekosistem ada juga disebut rantai makanan. Apa sih rantai makanan? Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Karena mengalami makan dan dimakan, dalam rantai makanan dikenal ada 3 peran. Yang pertama ada produsen, di mana makhluk hidup ini dapat membuat makanannya sendiri, seperti tumbuhan dan ganggang. Terus yang kedua adalah konsumen, di mana dia memakan hasil dari tadi produsen. Dan contohnya adalah tadi hewan. Yang ketiga ada pengurai. Makhluk hidup ini yang menguraikan hidup dari yang telah mati. Contohnya cacing, bakteri, dan juga jamur. Nah, ini contoh rantai makanan, di mana ada produsen yaitu padi dan dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh elang, dan elang ketika mati akan diuraikan oleh tadi ada bakteri ataupun cacing dan jamur. Nah, ini ada aliran energi dan siklus nutrien dalam rangkaian makanan, di mana energi matahari digunakan oleh tumbuhan, lalu siklus nutriennya dimakan oleh burung kecil. Seperti inilah teman-teman, ini namanya aliran energi dan siklus nutrien, di mana siklus nutrien itu rantai makanannya, tapi aliran energi adalah energi yang digunakan oleh hewan-hewan. Kan ini bisa dipahamin, dilihat di sini. Nah, selain tadi ada juga hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Karena setiap makhluk hidup itu kan pasti mempunyai peran dan hubungannya. Nah, itu biasanya disebut simbiosis atau hubungan timbal balik antar dua makhluk hidup dalam ekosistem yang sama. Nah, dikenal ada 3. Yang pertama simbiosis mutualisme, yaitu hubungan interaksi antara dua jenis yang saling menguntungkan. Jadi antara makhluk hidupnya saling menguntungkan nih. Makanya disebut mutualisme. Nah, yang kedua ada simbiosis komensalisme, yaitu interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup, namun makhluk hidup lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Artinya ketika yang satu merasa diuntungkan, tapi yang lainnya tidak merasa dirugikan maupun diuntungkan. Jadi hanya yang menguntungkan di pihak satu, tapi tidak merugikan pihak lain. Makanya disebut komensalisme. Terus yang ketiga ada simbiosis paratisme, yaitu interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup tapi merugikan makhluk hidup lain. Makanya disebut parasit, karena dia menguntungkan satu pihak saja gitu, malah merugikan yang lainnya. Nah, tadi kan kita kenal nih rantai makanan. Ada produsen, konsumen, ya kan? Terus juga ada pengurainya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan. Seperti roda lah, roda ketika rantai makanan ini terus berlanjut disebut jaring-jaring makanan. Seperti ini, teman-teman. Ada pohon, terus buahnya itu jatuh dimakan oleh tikus ataupun kelinci.
tapi nanti tikusnya dimakan burung hantu bisa, ataupun dimakan ular, ularnya dimakan sama elang, ataupun tadi si kelinci dimakan sama serigala, serigala lalu diburu sama singa, kayak gitu teman-teman. Jadi disebut jaring-jaring makanan karena memang berbentuk seperti jaring-jaring di mana saling berhubungan satu sama lain. Nah, tadi di dalam aliran tadi ada 7 rantai makanan yang saling berhubungan. Ada produsen, karena memang dia tidak memakan yang lain, makanya disebut produsen. Itu ada padi sama juga ada wortel tadi kan ya. Terus juga ada tikus, ular sebagai konsumen 2, tikus sebagai konsumen 1. Seperti inilah, ketika diuraikan ternyata banyak lah peran-peran dari setiap hewannya ataupun makhluk hidupnya ya, bukan cuma hewan di rantai makanan. Penting gak sih rantai makanan ini? Penting, karena sebenarnya alam ini nih sudah tercipta sesuai dengan kebutuhan yang ada. Karena kalau satu hilang, misal nih ketika ular yang ada di sini hilang, nanti jumlah populasi tikus akan banyak banget teman-teman. Gak ada yang mau konsumsi dia karena ularnya hilang nih, tinggal sedikit. Artinya malah tikusnya berlebihan nanti tuh berkembang biaknya. Jadi sebenarnya rantai makanan ini tidak akan terganggu selama semua komponen dari rantai makanan tersebut tetap berperan, karena setiap makhluknya punya peran masing-masing. Jadi saling mengganggu nantinya. Misal katak nggak ada nih, jumlah belalang akan semakin banyak karena yang mengkonsumsi hanya cuma kadal, kayak gitu. Nah, kadalnya nggak dapat makanan karena belalangnya tinggal dikit, nanti dimakan sama ularnya yang makan sedikit, kayak gitu. Makanya sebenarnya saling berperan sih satu sama lain gitu teman-teman. Nah, karena kita udah tahu nih pentingnya ekosistem, pentingnya alam ini, kita harus tahu juga nih apa sih yang mempengaruhi keseimbangan dari ekosistem sendiri, sedangkan saling sangat penting sekali gitu. Yang pertama ada faktor alam. Ya, faktor alam ini faktor yang mungkin gak bisa kita tangani karena itu ya terjadi karena memang sudah takdirnya dari alam, memang seperti itu gitu. Itu biasanya kan bencana alam seperti tanah longsor, terus juga mungkin gempa, kayak gitu. Nah, yang kedua ada faktor aktivitas dari manusia. Nah, sebenarnya faktor ini bisa kita tangani dengan cara apa? Kita harus sadar bahwa ketika kita merusak alam, kita bukan cuma merusak di dalam situasi saja gitu, tapi semuanya akan berpengaruh. Yang tadi dijelaskan ya, misal ternyata hutan ditebangin. Nah, rumah dari si ular ini bakal berkurang. Jumlah tikus akan membludak, akan banyak sekali itu. Nah, itu kan mengganggu kehidupan manusia. Nah, mungkin di situ aja dari penjelasan dari saya untuk penjelasan tentang ekosistem. Kita semua harus menjaga lingkungan dan menjaga alam karena tadi semua punya peran untuk melestarikan dan menjaga lingkungan kita. Karena alam ini bukan punya kita saja, tapi punya semua makhluk hidup yang ada di dalamnya. Mungkin itu aja ya buat teman-teman, semangat terus belajarnya dengan kondisi masa pandemi kayak gini. Tidak mengurangi semangat untuk belajar dan mencari ilmunya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.